A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Alhamdulillah sobat winnerku, kemarin hari Minggu saya sempat absen dari upload video. Dan hari ini saya berkesempatan kembali untuk menyapa panjenengan dan menyampaikan beberapa testimoni dari sahabat kita, para pecinta sholawat. Salah satu dari sahabat kita kali ini, beliau juga sempat terjerat pinjol sebanyak 77 juta rupiah yang awalnya bermula hanya satu pinjol sebesar 3 juta. Merembet jadi seperti mata rantai ya, semacam COVID ya, menular. Ya, gali lubang tutup lubang hingga akhirnya sebanyak 77 juta. Qadarullah beliau mengalami lika-liku kehidupan ya. Sempat down. Dan kemudian Allah selesaikan pinjol itu dengan caranya setelah beliau bertaubat dan juga tentunya mengamalkan sholawat. Tapi yang paling penting adalah taubatan nasuha dulu. Karena dosa besar itu menghalang rahmatnya Allah turun. Ridhonya Allah mau turun untuk menyelesaikan amanah hutang tersebut. Tapi kalau terhalang dari dosa besar, tentunya tidak akan masuk kepada kita. Makanya panjenengan ingat-ingat, barangkali di masa lalu panjenengan pernah melakukan salah satu saja dari dosa besar, apalagi ke 10-10-nya panjenengan alami semua, panjenengan lakukan semua, segeralah bertaubat, mohon ampunan kepada Allah. Supaya pintu ridha Allah terbuka lebar sehingga yang sulit-sulit tadi disingkirkan, dibuka oleh ridhonya Allah menjadi mudah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Maka buatlah Allah berkehendak terhadap kita. Salah satunya dengan cara taubatan nasuha dahulu. Baru setelah itu panjenengan perbaiki ibadah-ibadah wajib, ibadah sunnahnya juga ditambahkan seperti sholawat. Kita mulai dulu testimoni kali ini dari sahabat kita, Mbak Ika Widayanti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi sehat selalu, segala hajatnya tercapai, amin. Bismillah Umi, saya mau testimoni. Walaupun rezeki saya yang saya peroleh belum besar seperti teman-teman semua,
Beberapa hari yang lalu saya pernah komen di channel Umi. Semoga saya suatu saat bisa testimoni ya Umi. Alhamdulillah, semenjak mengamalkan wasilah sholawat yang Umi ajarkan, saya selalu mendapatkan kemudahan Umi. Ketenangan batin didekatkan dengan orang-orang yang baik, walaupun rezeki sedikit tapi bahagia Umi. Dulu setiap sholawat saya selalu mengharapkan gantinya dari Allah. Lalu saya tonton video Umi, kalau kita sholawat jangan mengharap atau menunggu kapan Allah akan kabulkan. Niatkan hanya mengharap ridho Allah. Itu saya ingat-ingat terus Umi. Saya dawamkan sholawat munjiat setiap saat saya baca ayat kursi, sholawat nabi, istighfar, sholat duha, sholat tahajud. Saya gak pernah hitung Umi. Pokoknya setiap waktu baca sholawat Umi. Alhamdulillah hati tenang, gak kemerungsung, dapat rezeki dari mana saja. Buka usaha pun lancar. Makasih ya Umi atas ilmunya. Maaf komennya panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita sudah meluruskan niat sholawat kita ya, bukan ngarep-ngarepin kapan ya kok nggak kabul-kabul, kok lama amat nggak kabul-kabul, ini dikabul apa enggak ya. Nah kalau semakin kita berpikir seperti itu, justru nanti apa yang kita harapkan, dunia yang kita harapkan tadi itu akan makin menjauh. Allah akan mencerai-beraikan itu dari hadapan kita. Bora-bora dia mendekat sama kita, dia akan makin menjauh. Tapi kalau kita niatnya lurus, kita luruskan niat kita, udah pokoknya saya sholawat mengharap ridho Allah semata, udah. Terserah Allah mau kasih kapan-kapan, itu haknya Allah. Yang penting kewajiban saya adalah saya bersolawat dan berdoa sungguh-sungguh gitu. Jadi gak usah dipikirin kapan Allah akan kabulkan. Nanti hati kita tenang. Ya ini tadi sahabat kita yang beliau sempat terjerat pinjol 77 juta. Dari Mbak Rahmanika. Numpang curhat ya Bu. Saya juga sempat kejebak pinjol 77 juta. Total hasil gali lubang tutup lubang 5 bulan. Dari berawal cuma pinjam 3 juta, jadi berkembang sebanyak itu. 5 bulan saja 77 juta. Bayangkan teman-teman. Jadi teman-teman jangan coba-coba tuh ya. Yang belum pernah sentuh pinjol, jangan sentuh pinjol. Cuman bisa pasrah dan sempat lihat channel Ibu. Diimbangi sholat hajat. Dan sholawat sejam setelah sepertiga malam sampai subuh. Masih ingat itu hari Jumat, kemarin 19 Februari. Setiap pinjol WA saya atau telepon saya cuman bilang saya bisa bayar hari Rabu. Sekarang saya tidak ada dana. Berarti ini baru ya, 19 Februari. Sementara berarti tahunnya beda ya. Ini hari apa? Oh ini Februari bukan tahun ini yang jelas ya, karena tanggal 19 itu tahun ini. 19 Februari hari Jumat, betul. Hari Sabtu 20, hari Minggu tanggal 21 kemarin. Editor saya ulang tahun. Iya betul. Oke, berarti kejadiannya baru ya. Setiap pinjol WhatsApp saya or telepon saya cuma bilang saya bisa bayar hari Rabu. Sekarang saya tidak ada dana. Bagus. Alhamdulillah ini entah untung atau buntung. Salah satu debt collector malah WA bude saya. Bude saya langsung kabarin ke keluarga besar dan menanyakan ke ibu saya. Saya mengalami apa, dan dalam sekejap keluarga besar kolek uang untuk melunasi semua hutang pinjol saya. Meski saya juga harus merelakan tanah saya dijual untuk ganti uang keluarga besar saya. Dan benar, hari Rabu saya bisa bayar dan melunasi semua hutang pinjol saya. Mantap lagi kalau sholawat juga baca Al-Waqiah juga. Yang penting yakin. Mukjizat itu benar-benar nyata adanya. Jadi saya luruskan, mukjizat itu hanya milik Nabi ya. Hanya Nabi, jadi kita keajaiban dari Allah ya, atau keberkahan dari Allah. Allah kasih kunci dari semua kesulitan. Cari kunci itu pasti bisa terselesaikan. Note, sebelum sholawat pastikan sudah selesai masa lalu Anda. Maksud saya ketika Anda memiliki dosa besar, sholat taubat dulu sebelum ikhtiar sholawat. Bisa jadi dosa besar tersebut adalah penyebab mengapa kita mengalami kesulitan seperti sekarang. Dan juga nantinya menjadi penghambat terselesaikannya masalah Anda. Pengalaman saya sendiri, sholawat terus tapi belum kelar-kelar kesulitan. Ternyata Allah menginginkan saya untuk mengingat dosa masa lalu. Oke, betul. Saya nggak tahu tuh tahun berapa, saya agak bingung bacanya. 19 Februari itu kan Jumatnya kemarin, tapi kok bayarnya Rabu? Mungkin Rabu nanti ya baru dilunaskan.
Pokoknya intinya lunas aja lah ya, tidak usah bingung. Jadi apa yang beliau sampaikan tuh betul sekali. Sebetulnya pangkal dari kesulitan kita, kalau kita mau cari akarnya, akar permasalahannya itu ada di diri kita sendiri. Kita di masa lalu pernah melakukan dosa besar apa? Barangkali ada yang melakukan dosa besar syirik, musyrik, percaya pada dukun, percaya pada peramal, itu dosa besar. Sampai kapanpun jenengan gak mohon ampun kepada Allah akan menghalangi. Rahmatnya Allah turun, ridhonya Allah turun, tak akan terhalangi. Mental, saya pernah sampaikan kan? Rahmat Allah itu semacam air yang akan masuk ke dalam gelas kita, sementara diri kita ini gelas. Kalau gelas tersebut tertutup ya, ada penutupnya, ada hijabnya, itu nggak akan masuk rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Penutup itu tuh harus disingkirkan dulu. Penutupnya apa? Dosa-dosa besar. Nanti setelah penutupnya disingkirkan, baru bersihkan dari dosa-dosa kecil juga. Sholat, terus itu membersihkan juga dosa-dosa kecil kita. Jadi gelas tadi sudah terbuka, sudah hijabnya hilang, tapi di dalamnya ada debu, ada kotoran-kotoran, mohon maaf, tai cicak misalnya. Kita mau isi air pun kita nggak bisa minum. Kenapa? Karena masih ada najis di dalamnya. Diri kita pun sama. Makanya sadari dulu, coba direnungkan ya. Dalam sehari itu tenangkan diri 1 jam, coba ingat-ingat pernah melakukan dosa apa semasa hidupnya. Mungkin dulu pernah durhaka sama orang tua, mungkin masih berbohong sama suami, ya kan, punya utang tapi bohongin suami. Ya jangan harap panjenengan dapat ridhonya Allah gitu ya. Jadi muhasabah diri dulu, diingat-ingat, saya pernah melakukan dosa apa kok sampai sekarang kesulitan saya nggak kebuka-buka gitu ya. Mungkin sebab itu. Setelah itu barulah jenengan perbaiki ibadah jenengan. Jangan cuma ngandelin sholawat doang gitu kan. Memang nggak salah, sholawat itu bagus. Oke sobat pinterku, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.